Kemudian tadi sudah saya sampaikan, Nabi berpesan kepada ada di Bukit Rumat, apapun yang terjadi perang di lapangan di Bukit Rumat, jangan ada yang turun. Jangan ada yang turun apapun yang terjadi. Singkat cerita, pada perang pertama terjadi pukulan pertama, pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan terpukul mundur. Jadi mereka dikejar-kejar oleh umat Islam. Di belakang sekali pasukan perempuan, Hindun dan kawan-kawan yang ngegeperakin laki-laki kafir supaya jangan lari, memprovokasi untuk terus maju. Tapi mereka sudah terlanjur, mereka lari diporak-porandakan oleh pasukan Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu ini lari tunggang langgang, yang di Bukit Rumat melihat bahwa orang-orang kafir ini sudah kalah. Orang-orang kafir sudah kalah. Akhirnya mereka berselisih. Sebagian bilang jangan turun, Nabi pesan apapun terjadi jangan turun. Tapi sebagian mengatakan enggak, itu pesan Nabi, kalau perang belum selesai jangan turun. Kalau udah selesai, udah menang, kita turun. Nah akhirnya yang dari gunung sebagian besar, bukit kecil ini turun rame-rame. Nah tujuan mereka turun, ya ikhwan, untuk ikut mengejar orang-orang kafir tadi. Tapi apa yang terjadi? Begitu mereka turun, mereka kejar orang-orang kafir, ternyata ada pasukan Khalid bin Walid datang, saudara. Pasukan Khalid bin Walid datang berputar lewat daripada belakang Bukit Rumat ini, sehingga pasukan Khalid bin Walid ada di belakang orang Islam. Nabi Sayyidina Hamzah perang lawan orang kafir. Yang di bukit turun, saudara. Nah kemudian pasukan Khalid bin Walid muter, dia bawa pasukan, dia hajar umat Islam dari belakang, sehingga umat Islam porak-poranda. Nabi kita terluka, bahkan beredar berita kalau Nabi sudah terbunuh. Begitu dengar kabar Muhammad mati, itu mental para sahabat jatuh, ya ikhwan. Karena mereka pikir Nabi sudah jatuh. Dan saat itu sebagian sahabat termasuk Abu Bakar Siddiq memeluk badan Nabi. Badan mereka semua dijadikan sebagai perisai. Jadi anak panah, tombak, sabetan pedang, itu semua banyak mengenai para sahabat yang melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam memakai strategi maju selangkah, mundur 3 langkah. Maju selangkah, mundur 3 langkah. Sampai Nabi terhimpit di balik bukit, ya ikhwan. Terhimpit di balik bukit, naik ke atas bukit, para sahabat, orang kafir terus mendesak untuk menghabisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini Sayyidina Ali dan sahabat berbaris menjaga pintu tersebut, jangan sampai orang kafir masuk ke dalam selah bukit. Ada selah bukit di belakang kita. Ada. Singkat cerita, begitu Nabi sudah terdesak, orang kafir sudah di puncak kemenangan. Tiba-tiba ada berita bahwa ada pasukan Nabi yang lain dari kota Madinah ini sedang menuju ke Uhud. Begitu dengar berita, Abu Sufyan menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, ya masyarakat Quraisy, kita sudah menang. Kita mundur sebelum kita dijepit oleh umat Islam. Jadi yang ada di benak orang-orang kafir, Nabi ke pojok sana, dari sini ada pasukan lagi, sehingga mereka nggak mau kejepit, ya ikhwan. Akhirnya mereka mundur. Nah, jadi isu tersebut menguntungkan Nabi dan kaum muslimin. Nah dari situ Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang kafir ini bergeser, mereka menuju Humra'ul Asad, sementara Nabi dan para sahabat kembali ke kota Madinah. Apa perang Uhud sudah selesai? Belum. Besoknya terjadi perang Humra'ul Asad. Besoknya umat Islam menang tanpa pertempuran, karena orang-orang kafir tunggang langgang lari menuju Mekah. Kenapa? Nabi dari Madinah dikumpulkan sahabat yang ikut perang Uhud. Kata Nabi, ini orang-orang kafir akan menyerbu Madinah. Sebelum mereka serbu Madinah, kita mesti usir mereka supaya mereka tidak menyerbu Madinah. Nabi bentuk kelompok kecil. Satu kelompok 5 orang, 6 orang. Setiap regu harus mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kemudian malamnya
Nabi berangkat ke Humra'ul Asad. Di sana orang kafir lagi pesta kemenangan. Sahabat disebar di titik-titik. Ada ratusan titik. Setiap titik 5 orang. Setiap 5 orang kumpulkan kayu bakar yang banyak. Tunggu malam. Semua mesti sembunyi, tunggu matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, setiap titik wajib bikin api sebesar-besarnya. Begitu matahari terbenam, api dipasang di mana-mana besar. Abu Sufyan yang lagi pidato kemenangan mengatakan apa? Ya masalah Quraisy, lihat itu api di depan kita semua. Ini satu titik api sebesar ini, aku perkirakan ada 1000 sampai 2000 pasukan. Ini ada ratusan. Kita dikepung ini oleh Muhammad. Sebelum kemenangan kita diambil oleh Muhammad, segera kita tinggalkan tempat ini menuju Mekah. Lari tunggang-tunggang semua ditinggal ya ikhwan. Nah akhirnya Nabi memetik kemenangan. Jadi kalau ditanya perang Uhud Nabi kalah atau menang? Saudara, belum kalah. Karena perangnya belum rapi. Uhud itu baru episode pertama. Episode kedua dia Humra'ul Asad. Saya mau tanya semua. Kalau perang terus ada orang lari, yang lari menang atau kalah? Kalah. Yang lari siapa? Kafir. Jadi perang Uhud dan perang Humra'ul Asad, Nabi diberikan kemenangan. Alhamdulillah. Tapi memang dari segi korban, umat Islam banyak korban. 70 sahabat Nabi wafat. Di antaranya Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, kemudian ada lagi Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat di medan Uhud, dan masih ada lagi di sana Abdullah ibn Jahash, yaitu saudara ipar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.